Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan. Kami tahu bahwa di dalam hidup ini, manusia tidak lepas daripada persoalan. Tetapi kami percaya, hanya firman Tuhan yang bisa meneduhkan setiap hati yang galau. Hanya firman Tuhan yang bisa menegur seseorang untuk mereka boleh bangkit kembali. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami saat ini melalui firman-Mu, urapi kami semua, supaya kami bukan hanya bisa mendengar, mencatat, tetapi diberikan kuasa dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua yang ada di tempat ini ada di dalam rencana Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Matius 25 ayat 20 dan 21, kemudian 23. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kita lompat kepada ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kemudian kita lompat masuk di dalam ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini hamba yang mendapatkan 1 talenta. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dari pembacaan firman Tuhan ini yang berbicara tentang perumpamaan tentang talenta, mari kita belajar. Ini adalah suatu gambaran di dalam kehidupan kita ini sendiri. Berbicara yang pertama adalah 5 talenta, dan orang yang menerima 2 talenta dan 1 talenta. Ini menggambarkan adalah kecenderungan atau cara kita menghadapi kehidupan ini. Seringkali kita kagum dan bangga, dan kita selalu ingat tentang yang 5 talenta, yaitu dia bisa mengembangkan 5 talenta dan mendapatkan 5 talenta. Yang 2 talenta mendapatkan 2, dan yang 1 tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga yang 1 ini mendapat hukuman. Bukankah di dalam hidup ini setiap orang harus menghasilkan sesuatu? Setiap orang harus bekerja, baik di dalam dunia sekuler maupun di dalam dunia spiritual atau rohani. Kita harus menghasilkan sesuatu. Tetapi mari kita belajar, jangan sampai untuk mendapatkan sesuatu itu justru membuat kita tertolak di hadapan Tuhan. Kita punya kecenderungan melihat betapa hebatnya orang yang bisa mendapatkan 5 talenta itu. Tetapi yang unik adalah di sini, saya mau ajak kita semua untuk belajar. Bagaimana yang 2 talenta itu mendapat penghargaan yang sama dengan yang didapat dari yang 5 talenta itu. Padahal dari sisi hasil, 5 talenta itu jauh lebih banyak. Nah,
tema hari ini saya mau berikan yaitu baik sekali perbuatanmu itu. Ini adalah tema, karena baik sekali perbuatanmu itu berbeda dengan berbuat baik. Yang pertama kita lihat bahwa orang yang mendapat 5 talenta itu sepertinya hebat, tetapi sesungguhnya yang lebih hebat adalah orang yang menerima 2 talenta itu. Mengapa? Karena mari kita lihat di dalam kenyataan kehidupan ini. Seseorang diberikan jabatan yang tertinggi, seseorang diberikan harta yang banyak. Dia pasti bangga, cara berpikir, cara hidup, cara berbicaranya pasti mengalami perubahan. Karena menerima sesuatu yang banyak itu, yang besar. Contoh seseorang dari seorang biasa diangkat menjadi menteri. Wah, dia akan membuat program ini, membuat itu, membuat ini. Kenapa? Karena jabatan yang tinggi itu membuat dia terpacu. Tetapi sesungguhnya dasar dia untuk bekerja dengan sungguh-sungguhnya belum jelas dalam tanda quote and quote. Tetapi orang yang menerima 2 talenta ini, kenapa Tuhan memberikan penghargaan yang luar biasa? Karena Tuhan tidak melihat daripada hasil dari apa yang dikerjakan oleh orang itu. Tetapi Tuhan melihat dasar daripada apa yang membuat orang itu menghasilkan sesuatu. Nah, disinilah perbedaan antara manusia dan Tuhan. Manusia lebih cenderung menghargai hasil. Contoh, orang tiba-tiba pendapatannya sebulan 1 juta bisa menjadi 50 juta. Wah, membuat orang kagum. Mungkin akan masuk daftar seleksi, ini orang yang akan aku pakai. Tapi Tuhan tidak. Tuhan melihat. Dia dari 1 juta menjadi 2 juta itu bagaimana? Perjuangannya itu apa? Mungkin yang 1 juta menjadi 50 juta itu karena ada orang yang mendukung, yang mau memodali dengan modal yang besar. Kemudian juga karena dia mungkin tipe orang yang menyenangkan orang yang memberikan modal. Walaupun hal itu tidak benar, dia puji-puji, dia lakukan. Sehingga orang itu senang tanpa sadar, orang itu menjadi pendukungnya. Tetapi Tuhan tidak melihat dari sisi itu. Makanya di dalam ayat 23 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi yang pertama untuk kita memperoleh penghargaan daripada Tuhan adalah berbicara, hidup kita harus menjadi benar, hambaku yang baik, artinya orangnya menjadi benar dan setia. 2 hal ini yang harus menjadi dasar. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Dia setia, dia menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang kecil. Mungkin dia dengan posisinya itu dia tidak mengalami kenaikan, tapi dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia melakukannya dengan baik. Mungkin orang tidak menghargai, tetapi dia tetap terfokus kepada Tuhan. Dia lakukan, walaupun hasilnya mungkin memang tidak seperti sesuatu yang membuat menjadi sesuatu yang spektakuler. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaannya dia melakukan itu, itulah yang membuat dia menjadi dinilai atau dihargai Tuhan. Hari ini mari jaga hati kita, saudara. Karena saya juga sering melihat, saudara pun pasti mengalami, bahkan sampai kelas hamba Tuhan pun, ada hamba Tuhan yang berbohong, dan besok sebentar lagi dia bisa berkhotbah. Ada hamba Tuhan yang minum minuman keras dulu, kemudian berkhotbah. Mungkin khotbahnya bagus, semangat, menarik. Tetapi Tuhan melihat. Itulah sebabnya hari ini bukan hasil yang besar yang harusnya membuat kita kagum, tetapi bagaimana orang itu menghasilkan dengan dasar apa dia. Itulah sebabnya mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi bukan masuk di dalam finishnya saja, tetapi bagaimana dia mengakhiri atau mencapai garis finish itu dengan iman.
bukan dengan kepandaian saja, bukan dengan koneksi, bukan mungkin dia dengan berbohong. Contoh, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pejabat ingin menyenangkan istrinya, ingin memberikan barang-barang yang baik, ingin mengajak istri dan anaknya berlibur ke tempat yang indah. Nah, dia ingin berbuat baik, dan dia membawa istri dan anaknya ke tempat yang indah, makanan yang enak, fasilitas yang baik. Itu dia berbuat baik. Tetapi ternyata dengan cara korupsi, dengan cara menipu, dengan cara memfitnah orang lain, sehingga dia mendapatkan hasil. Sepertinya dia mencapai garis finish tujuannya dia. Tetapi ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, engkau dan saya ingat, jangan tertuju pada garis finishnya saja, tetapi untuk mencapai garis finish itu, apakah kita sudah memelihara iman? Jangan memikirkan menjadi yang terbaik, yang terbanyak, yang terkenal, yang tersukses. Tetapi marilah kita memelihara iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini, supaya setiap daripada engkau dan saya kembali, jadilah orang benar, setia, dan beriman kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepadamu. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu. Kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.